warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nindya Nurdiana Sari, SPD MPD, yang merupakan dosen program studi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah kajian Bahasa Indonesia SD yang saya ampu. Mata kuliah kajian Bahasa Indonesia SD dengan kode KPD 1304 merupakan mata kuliah wajib dengan beban belajar sebesar 3 SKS yang harus ditempuh mahasiswa S1 PGSD di semester 3. Mata kuliah ini memuat substansi dasar keilmuan dari materi Bahasa Indonesia yang mendukung pembelajaran Bahasa Indonesia SD atau MI. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu terdapat 3 CPL, CPL 02 mengenai menguasai pengetahuan bidang studi SD meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PPKN, SPDP, dan PJOK. Yang kedua adalah CPL 04 yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 5 bidang keahlian, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. CPL 7 yaitu menerapkan pengetahuan bidang studi di SD meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PPKN, SPDP, dan PJOK melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Dari ketiga CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 3 CPMK, yaitu CPMK 1 mengidentifikasi ruang lingkup bahasa Indonesia serta teori pemerolehan dan perkembangannya, CPMK 2 menganalisis struktur linguistik bahasa Indonesia di SD, CPMK 3 mengapresiasi karya sastra anak-anak. Fokus pembelajaran kali ini yaitu pada CPMK 1. Dari ketiga CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi sub-sub CPMK. Fokus pembelajaran kali ini yaitu pada sub CPMK yang pertama. Materi dalam mata kuliah ini adalah yang pertama hakikat dan fungsi bahasa, yang kedua ragam bahasa Indonesia, yang ketiga teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak, yang keempat sejarah perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia, yang kelima struktur fonologi dan morfologi bahasa Indonesia, yang keenam deklamasi dan pementasan karya sastra anak-anak, yang ketujuh apresiasi sastra anak-anak secara reseptif dan produktif, yang kedelapan sastra anak, yang kesembilan analisis kesalahan berbahasa, dan yang kesepuluh sintaksis dan semantik bahasa Indonesia. Sebelum mengajar, hal-hal yang saya lakukan adalah yang pertama menyampaikan RPS, kontrak kuliah, dan silabus kepada mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan. Yang kedua, menyampaikan pertemuan pembelajaran yang akan dilakukan sebanyak 16 pertemuan. Kemudian menyampaikan CPL, CPMK, dan sub-sub CPMK. Yang selanjutnya menyampaikan perangkat pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan. Proses pembelajaran yang awalnya akan dilakukan tatap muka antara dosen dan mahasiswa beralih ke tatap maya untuk pembelajaran hari ini karena pada saat video pengajaran ini diambil, saya baru saja selesai operasi melahirkan anak kedua beberapa hari sebelumnya. Urutan proses pembelajaran dilakukan secara runtut yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yakni metode ceramah untuk menyampaikan materi menggunakan media pembelajaran interaktif. Yang kedua, metode tanya jawab untuk mengetahui pengetahuan awal siswa dan pemahaman terkait materi. Yang ketiga, metode diskusi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi menyelesaikan studi kasus bersama kelompok. Hasil studi kasus dipresentasikan oleh mahasiswa. Akhir pembelajaran, saya melakukan asesmen sesuai dengan sistem penilaian dalam RPS yang digunakan untuk mengukur ketercapaian CPMK. Terdiri dari tugas-tugas terstruktur seperti studi kasus pada LKM dan kuis. Yang saya gunakan adalah media PowerPoint interaktif yang memuat poin-poin dari materi pembelajaran, referensi yang dapat diakses, serta kuis dan studi kasus. Pada saat studi kasus, terdapat aplikasi tambahan yang saya gunakan, yaitu aplikasi online concept board, di mana soal studi kasus dapat dijawab menggunakan sticky note yang ditempel pada papan online dan dapat dihiasi
dengan warna-warna yang berbeda, simbol, dan gambar untuk mempermudah ingatan mahasiswa. Media ini juga digunakan pada saat presentasi hasil diskusi studi kasus. Media pembelajaran dan bahan ajar lainnya dapat diakses mahasiswa dalam platform Media Manajemen Pembelajaran atau MMP Universitas Jember. Berikut merupakan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap maya atau dalam jaringan. Baik semuanya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin, berdoa dapat diakhiri. Baik, hari ini merupakan pertemuan kedua kita selama perkuliahan ya. Mata kuliah kita hari ini adalah kajian bahasa Indonesia, yang mana minggu lalu saya sudah memberikan beberapa hal ataupun menjelaskan beberapa hal terkait kontrak perkuliahan kita. Jadi untuk minggu kedua di dalam kontrak perkuliahan itu adalah sudah masuk ke materi pertama di mata kuliah ini, yaitu tentang hakikat dan fungsi bahasa. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin melihat siapa saja yang hadir di sini. Siapa saja ini yang tidak masuk? Ada 3 anak, Bu, yang belum masuk juga. Iya, siapa saja, Mbak Nuril? Ada Mila Dwi, Ladina, sama Eva Putri, Bu. Baik, ya. Di sini saya izin share screen. Ini adalah media pembelajaran kita, yaitu PowerPoint interaktif. Ini isinya memang banyak sekali materinya, tetapi kita fokus pada materi yang pertama sebelum kita belajar materi-materi selanjutnya. Kita fokusnya pada CPMK 1 dan di breakdown menjadi beberapa sub CPMK. Yang jelas hari ini kita akan mempelajari tentang menjelaskan hakikat, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia melalui bahan pembelajaran interaktif, diskusi, penugasan, dan presentasi. Jadi selama ini kita sering membicarakan tentang bahasa. Semester lalu juga begitu, bahasa sebagai alat untuk komunikasi, sebagai alatnya. Tapi tahukah Anda apa itu bahasa? Nah, sebelum saya masuk ke sana, sebelum kita tinjau apa saja artinya, siapa yang mau berpendapat tentang pengetahuannya sendiri mengenai bahasa itu apa? Mbak Iva, apa bahasa itu Mbak Iva? Bahasa merupakan alat komunikasi antara eh, seseorang, antara satu sama lain. Seperti itu, Bu. Antara satu sama lain, ya. Berarti satu sama lain itu siapa? Ada yang melontarkan bahasa, ada yang menerima bahasa. Begitu maksudnya? Oke. Jadi, Bu. Baik, itu dari Mbak Iva. Coba kita cross check. Apakah betul jawaban dari Mbak Iva? Karena pada sejatinya, ketika kita cross check, definisi dari bahasa itu ada beragam. Nah, yang pertama, bahasa itu sebagai bunyi ujar atau lisan yang berwujud lambang. Yang kedua, bahasa itu memiliki sistem. Yang ketiga, bahasa itu bermakna. Dan yang keempat, bahasa itu memiliki fungsi. Karena ini adalah PowerPoint, jadi ini intinya. Maka kalau kalian nanti ingin mempelajari materi yang lebih lengkap, Anda bisa klik pada unit 1, handout-nya ini. Nah, sekarang kita cek dulu bahasa sebagai bunyi ujar atau lisan yang berwujud lambang. Nah, bahasa adalah bunyi ujar atau lisan. Ini dapat kita definisikan sebagai adanya fakta sejarah bahwa orang atau kelompok orang atau masyarakat sejak dulu kala telah melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama secara lisan. Karena ini adalah PowerPoint, jadi ini intinya. Maka kalau kalian nanti ingin mempelajari materi yang lebih lengkap, Anda bisa klik pada dulu itu adalah bahasa gaul gitu ya. Bahasa gaul. Nah, itu sekarang ternyata sudah masuk di dalam KBBI. Tahu ya KBBI ya? Nah, itu berarti juga sudah ada kesepakatan.
Bahkan ketika menamai sebuah benda itu merupakan kursi gitu misalkan, itu berarti sudah ada kesepakatan juga begitu. Nah, dulu kala bahasa kita itu bukan bahasa Indonesia yang seperti sekarang digunakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi bahasa kita masih cenderung ke bahasa Melayu. Tapi Melayunya masih Melayu Riau gitu. Nah, dengan adanya bahasa Melayu itu, kita mirip dengan bahasa negara tetangga gitu kan. Jadi ada beberapa tokoh yang berperan untuk menciptakan sebuah bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Bahasa merupakan bunyi ujar atau lisan yang itu telah disepakati oleh sekelompok orang ataupun masyarakat. Kemudian, yang kedua adalah bahasa memiliki sistem. Artinya apa? Nah, bunyi-bunyi bahasa yang kita ucapkan, kita ujarkan, itu disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kelompok masyarakat pengguna bahasa tersebut. Sistem bahasa suatu masyarakat ditentukan oleh pengguna masyarakat itu sendiri. Nah, jadi ada sistem-sistem paling sederhana yang pernah kita kenal, ada subjek, predikat, objek. Nah, ada itu ya. Terus kemudian ada sistem lagi tentang keragaman bahasa. Nah, biasanya di beberapa daerah di Indonesia, logatnya, aksennya, dialeknya itu juga berbeda. Nah, ini tergantung dari sistem-sistem yang diterapkan di sebuah kelompok masyarakat itu. Tuh, ada polanya gitu ya. Selanjutnya, bahasa itu bermakna. Maksudnya apa? Jadi, kalau kita asal ucap saja, tidak ada maknanya. Berarti itu namanya bukan bahasa. Karena bahasa di sini merupakan susunan bunyi-bunyi yang bermakna. Jadi kalau tidak bermakna berarti bukan bahasa. Gitu. Dan makna itu akan muncul karena penggunaan sistem secara benar. Misalkan bahasa yang bermakna itu seperti ini. Mbak Siti sedang makan di meja makan, gitu misalkan. Itu kan sudah sistemnya benar, polanya benar. Tapi kalau misalkan itu dibalik ataupun diacak kata-katanya, makan sedang Mbak Siti di dapur. Nah, itu tidak bermakna. Berarti bahasa itu harus bermakna, harus orangnya juga paham gitu. Kalau diubah-ubah polanya saja, sistemnya tidak berurutan secara benar, maka itu pun juga tidak bisa dikatakan sebagai bahasa. Bisa dipahami ya, teman-teman? Jadi harus bermakna gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah bahasa itu memiliki fungsi. Nah, maksudnya apa? Orang yang berbahasa karena orang-orang itu akan berbahasa karena ingin mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Jadi, ini sebenarnya berkaitan pula dengan jawaban Mbak Iva tadi, Mbak Siti Nurkhalifah tadi. Bahasa itu apa? Bahasa itu alat komunikasi, Bu, yang bisa disampaikan dari apa tadi ya, dari seseorang ke orang lain gitu misalkan. Nah, ini karena bahasa itu memiliki fungsi, jadi jawabannya relate sama jawabannya Mbak Siti tadi. Orang berbahasa karena ingin mengungkapkan sesuatu yang ada dalam pikirannya. Berarti orang berbahasa itu butuh orang lain juga ya. Jadi berbahasa itu ada si penyampai pesannya, kemudian ada si penerima pesannya. Ada interaksi di situ untuk menyampaikan ungkapannya, ungkapan dalam pikirannya, perasaannya kepada orang lain atau bercerita keluh kesahnya kepada orang lain. Nah, di sini karena bahasa itu memiliki fungsi yang beragam, maka kita cek apa saja sih fungsinya. Fungsi bahasa Indonesia sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Untuk fungsi umum, yang pertama adalah fungsi informasi, yang kedua adalah fungsi adaptasi dan integrasi, yang ketiga adalah fungsi ekspresi diri, yang keempat adalah fungsi kontrol sosial.
Untuk fungsi informasi itu berarti bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi timbal balik antara anggota keluarga maupun anggota-anggota di dalam masyarakat. Kalau yang kedua, fungsi adaptasi dan integrasi, berarti bahasa digunakan untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Contohnya, kalian ketika maba dulu, ya, maba dulu atau statusnya masih mahasiswa baru, kalian kalau dari luar daerah, misalkan dari daerah Bandung, yang notabene di sana memakai bahasa Sunda, maka ketika Anda kuliah di Jember, ketika Anda berbicara bahasa Sunda, itu banyak sekali orang yang tidak paham akan bahasa Anda. Orang pun juga seharusnya menggunakan bahasa untuk menyesuaikan dan membaurkan diri di kampus dengan teman-temannya. Apalagi kalau bekerja secara berkelompok ya. Jangan pakai bahasa Sunda, misalkan ada orang yang dari Jawa Barat, dari Bandung gitu misalkan. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan teman-temannya atau pada saat diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, bahasa sebagai ekspresi diri. Artinya bahasa ini mampu menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan perasaan pembicara. Jadi kalau misalkan ya, untuk fungsi ekspresi diri, misalkan Anda tiba-tiba membuat puisi, ya karena Anda ingin mengungkapkan ekspresi diri. Kemudian yang terakhir adalah kontrol sosial. Kontrol sosial di sini dimaksudkan bahasa bisa mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Coba, saya ingin tahu pendapatnya. Mbak Laila, sebagai kontrol sosial, contohnya apa? Contohnya termasuk dalam penggunaan bahasa dalam pendidikan atau dalam media gitu, Bu. Dan interaksi sehari-hari dalam mengarahkan perilaku sosial. Contoh nyatanya, apa ya contoh nyatanya ya? Kalau YouTube-nya tidak premium biasanya muncul apa tuh? Kalau Anda buka YouTube, tapi ternyata YouTube Anda masih belum YouTube premium. Biasanya muncul apa tuh? Iklan. Iklan. Oke, iklan. Iklan itu sebagai kontrol sosial loh ya. Awalnya Anda tidak ingin membeli produk itu. Ketika diiklankan, ternyata produk itu banyak sekali manfaatnya gitu misalkan. Terus Anda butuh, Anda tertarik. Jadi dari yang awalnya tidak ingin membeli, dari yang awalnya tidak butuh karena terpengaruh oleh iklan, nah maka Anda sudah dipengaruhi sama iklannya itu. Makanya di situ iklan itu juga sebagai kontrol sosial. Jadi itu fungsi-fungsi umumnya, ya. Jadi dari keempat ini merupakan fungsi umum. Nah, kalau ada fungsi umum berarti ada fungsi khususnya. Coba kita cek apa itu fungsi khusus dari bahasa. Nah, yang pertama, alat untuk menjalankan administrasi negara. Nah, administrasi negara banyak ya. Misalkan surat-surat keputusan, nah, undang-undang, kemudian pidato. Nah, itu pidatonya kepresidenan itu kan juga pakai bahasa, terutama pidatonya presiden yang untuk masyarakatnya. Gitu. Nah, surat-surat keputusan, undang-undang, dan lain sebagainya dalam bentuk administrasi negara. Kemudian yang kedua, alat pemersatu berbagai suku yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Jelas ya ini ya, karena kita banyak sekali suku, budaya, agama. Nah, itu sangat banyak. Maka untuk mempersatukan itu, untuk mempelajari, bisa untuk mempelajari suku, latar belakang, dan budaya yang berbeda-beda, itu juga menggunakan bahasa sebagai penyampai informasinya. Gitu. Ada banyak sekali. Nanti minggu depan ketika kita akan mempelajari tentang ragam bahasa, kita akan mencoba untuk menghitung berapa banyak
suku yang ada di Indonesia sekarang, berapa banyak bahasa yang ada di Indonesia sekarang. Tapi kita hari ini fokus ke hakikat bahasanya dulu. Dan yang terakhir, wadah penampung kebudayaan. Nah, ini juga sebagai wadah menampung budaya-budaya yang sangat banyak, mempelajari budaya, kemudian sebagai akademis juga untuk mempelajari budaya, dan masih banyak lagi. Itu ya teman-teman. Baik, itu untuk materi kita hari ini. Memang kalau kita berbicara tentang hakikat bahasa, itu memang kita fokusnya adalah bahasa itu untuk apa saja. Bahasa itu sebagai apa saja. Begitu. Kalau tadi saya sudah menjelaskan beberapa hal tentang bahasa itu apa sih? Nah, itu sudah ada penjelasan-penjelasannya. Saya harap Anda paham. Ataupun kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan bisa raise hand. Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan Mbak Laila. Mohon maaf sebelumnya, Ibu. Ya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Laila Nurdiana. Sebelumnya saya itu pernah punya pengalaman, Bu, bertamu ke rumah seseorang, yang mana orang tersebut itu mempunyai hewan, yakni burung kakak tua. Nah, ketika saya masuk ke rumah seorang tersebut, kok kakak tua itu menjawab salam saya. Nah, Hmm. tidak hanya menjawab salam saya, akan tetapi ketika saya masuk itu juga mengucapkan selamat pagi. Nah, pertanyaan saya, apakah burung kakak tua tersebut dalam mengucapkan salam dan mengucapkan selamat pagi itu termasuk dalam bahasa Ibu? Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Mbak Laila. Pertanyaan yang bagus ya. Apakah burung kakak tua tadi itu berbahasa? Tapi kita cross check dulu ya. Apakah itu berbahasa atau tidak? Nah, burung beo, burung kakak tua, itu kita lihat dulu dari definisi bahasa. Bahasa itu sebagai bunyi ujar yang berwujud lambang. Sejarahnya adalah orang atau kelompok orang menggunakan bahasa. Ya, telah melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa. Jadi, burung kakak tua yang Mbak Laila temui itu bukan sedang berbahasa, tapi sedang meniru bunyi yang sering ia dengar sehari-hari. Paham ya, Mbak ya? Iya, paham, Bu. Ya, baik. Kalau paham, sekarang saya yang gantian bertanya. Coba kalian eh, buka laman ini untuk melihat studi kasusnya. Tapi sebelum itu saya buatkan dulu breakout room. Baik, sudah muncul ya? Silakan Anda masuk ke dalam breakout room di keterangan masing-masing kelompoknya. Silakan. Baik, teman-teman sudah banyak yang kembali ke room utama. Saya share screen dulu dan silakan mulai dari sekarang membuat sticky notes-nya. Silakan saya tunjuk langsung ke kelompok 1. Silakan bisa presentasi hasil dari diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk persoalan pertama, pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan kucing tersebut disebut dengan berbahasa? Jawabannya dari kelompok kami tidak, karena yang dilakukan kucing tersebut itu bukanlah berbahasa dalam arti yang sebenarnya. Bahasa manusia itu memiliki struktur tata, bahasa, simbol, dan aturan yang kompleks. Nah, yang dilakukan kucing itu adalah komunikasi nonverbal, yaitu menggunakan bahasa isyarat dan suara tertentu untuk menyampaikan maksud, bukan dalam bentuk bahasa seperti manusia. Untuk soal yang kedua, jika kucing tidak menggunakan bahasa manusia, mengapa mereka bisa merespon perintah tertentu? Jawabannya adalah kucing bisa merespon perintah karena mereka itu mampu mengenali pola suara, intonasi, serta pengulangan yang dikaitkan dengan tindakan atau hasil tertentu. Jadi jelas ya semuanya ya bahwa bahasa itu yang menggunakan adalah manusia, punya makna,
Kalau tidak bermakna berarti itu tidak bisa diartikan sebagai bahasa. Oke, terima kasih untuk jawaban dari studi kasusnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang sudah kalian pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan hari ini kita itu sudah belajar apa saja dan apa hasilnya? Ya, silahkan, Mbak. Ya, jadi kita telah mempelajari tentang bahasa yang dimana bahasa sendiri itu adalah bunyi ujar yang telah disepakati sejak zaman dahulu secara lisan sebagai alat komunikasi. Namun bukan hanya bunyi saja, tetapi memiliki sistem atau aturan tertentu yang bermakna sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Ya. Terima kasih Mbak Hafi. Itu tadi ya teman-teman ya. Bahasa, hakikat bahasa itu ada banyak. Intinya adalah bahasa itu sebagai alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, yang digunakan oleh penyampai pesan dan penerima pesan. Kemudian bahasa itu juga memiliki fungsi. Fungsi-fungsi tadi bisa secara umum, bisa secara khusus yang bisa mempengaruhi pikiran kita, yang bisa mempengaruhi, yang bisa mengontrol kita, yang juga bisa untuk ekspresi diri kita yang bisa untuk kita gunakan beradaptasi di lingkungan sekitar kita. Baik, agar saya lebih tahu pemahaman dari masing-masing satu orang ini, saya akan berikan link untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing. Dan waktu pengerjaannya ini bisa sampai pada sekitar 30 menit pengerjaannya karena ini soalnya hanya pilihan ganda yang tidak terlalu banyak jumlahnya. Saya kirimkan di kolom chat, silakan bisa di-copy sebelum saya mengakhiri Zoom kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya akhiri, karena tadi juga sudah disimpulkan, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah dibuka dengan doa, maka kita juga tutup dengan doa karena itu sarana komunikasi kita dengan pencipta kita agar urusan kita hari ini berjalan lancar dan semua yang kita pelajari hari ini juga bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan setelah Zoom ini berakhir ya. Untuk soalnya dikerjakan secara individu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Dan jangan lupa minggu depan kita akan membahas soal yang Anda kerjakan. Kemudian kita juga akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang ragam bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu insya Allah minggu depan. Saya akhiri selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih juga.